Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam sapaan gembala saya hari ini, karena saya menyenangi tumbuh-tumbuhan, saya membawa beberapa jenis tumbuhan. Yang saya bawa pada sapaan gembala saya hari ini adalah, Bapak Ibu, di pastori kami, saya punya ini bukan bunga gitu ya, ini adalah pohon. Saya sebetulnya nggak terlalu tahu namanya, tetapi karena bentuknya menyerupai kupu-kupu, saya menyebutnya ini adalah daun kupu-kupu, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, bentuk daunnya menyerupai kupu-kupu ya. Nah, sebetulnya di pohon ini Bapak Ibu ada bunganya berwarna ungu gitu ya. Ini ada bunga yang kecil yang dia belum mekar ya. Jadi ini saya sebut dengan bunga kupu-kupu, daun kupu-kupu. Selain itu Bapak Ibu, di pastori kami juga ada, saya rasa Bapak Ibu tahu tanaman ini. Ini adalah lidah buaya. Lidah buaya ini, Bapak Ibu, kalau saya perhatikan memang bentuknya menyerupai lidahnya binatang buaya, ya. Di bagian pinggirnya rasanya ada seperti duri-durinya, ya, tajam. Walaupun tumbuhan ini tajam, walaupun tumbuhan ini ada berduri di bagian pinggirnya, tetapi tumbuhan ini punya banyak manfaat. Ada banyak orang juga yang menggunakan tanaman ini untuk minuman kesehatan. Ada juga yang menggunakan untuk kesuburan rambut dan berbagai macam fungsi dari lidah buaya ini. Lalu Bapak Ibu, di pastori kami juga ada pohon mint. Bapak Ibu, dari sini saja saya baru memegang daunnya, sudah tercium bau mint. Bapak Ibu, kalau misalnya kita putuskan daunnya sedikit dan saya cium, baunya wangi Bapak Ibu. Tanaman ini, daun ini biasanya digunakan untuk campuran minuman supaya menambahkan rasa wangi pada minuman yang sedang dibuat. Tanaman ini Bapak Ibu, walaupun tidak sewangi melati gitu ya, tetapi ketika saya biasanya dekati, saya cium seperti ini saja sudah terasa sekali wangi mintnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiga contoh tanaman yang saya bawa di dalam sapaan gembala saya pada hari ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, memiliki fungsi yang berbeda-beda, memiliki jenis yang berbeda-beda, dan warna juga berbeda-beda. Ketika saya kembali merefleksikan betapa Tuhan itu sangat luar biasa ketika Dia menciptakan baru satu tanaman saja, ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan secara berurutan, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ada di bagian di mana Tuhan hanya menciptakan tanaman. Dan ternyata tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan bukan hanya satu macam, bukan hanya satu jenis, tetapi beragam. Contoh yang hari ini saya bawa saja 3 jenis yang berbeda dari tanaman-tanaman yang Tuhan ciptakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa Tuhan kita sangat luar biasa. Pernahkah Bapak Ibu menyadari bahwa Tuhan menciptakan semua yang diciptakannya begitu sangat spesial, begitu sangat unik, begitu sangat istimewa, termasuk saya dan Bapak Ibu. Tidak ada yang seragam, tidak ada yang sama. Anak kembar pun memiliki perbedaan Bapak Ibu, walaupun mungkin secara wajah kita melihat, wah ini sama dua-duanya. Tetapi ternyata memiliki perbedaan-perbedaan, mungkin secara karakter, mungkin secara sifat. Hari ini kita mau belajar, ketika kita mengetahui, ketika kita merefleksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita yang luar biasa, haruslah kita mengucap syukur. Mazmur pasal 9 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, di sana dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal 9 ayat kedua sampai dengan ayat ketiga di sini, pemazmur mau mengajak saya dan juga Bapak Ibu untuk selalu bersyukur atas setiap apa yang boleh Tuhan ciptakan di dalam kehidupan kita bersama, termasuk ketika Tuhan menciptakan saya dan ketika Tuhan menciptakan Bapak Ibu sekalian. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Bapak Ibu, kalau tadi saya bisa menceritakan 3 jenis tanaman yang saya miliki, ini seperti ini namanya dan memiliki kegunaan ini seperti ini dan memiliki kegunaan ini. Betapa Bapak Ibu juga bisa menceritakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Melalui kesaksian-kesaksian hidup yang dialami oleh Bapak Ibu, itulah yang harus Bapak Ibu bagikan kepada begitu banyak orang. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita, bersukaria karena Engkau. Aku mau di dalam seluruh kehidupanku bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Kiranya Bapak Ibu pada hari ini ketika mendengar sapaan gembala saya, Bapak Ibu dapat berdoa, Bapak Ibu dapat mengucap syukur atas setiap karunia Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu, untuk setiap proses kehidupan yang Bapak Ibu alami, dan Bapak Ibu dapat menceritakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu untuk begitu banyak orang, supaya masih ada begitu banyak orang yang rindu untuk dapat mengenal Tuhan. Selamat memberikan kesaksian bagi setiap orang yang Bapak Ibu jumpai di dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan memberkati.